Di sini saya akan menjelaskan metode FMEA, Failure Mode and Effects Analysis, di mana biasa digunakan untuk memprediksi kegagalan dari suatu mesin. Di dalamnya terdapat severity, occurrence, dan detection, di mana severity adalah tingkat keparahan dari failure, occurrence adalah seberapa sering kegagalan itu terjadi dari suatu mesin, kemudian detection, bagaimana kita bisa mendeteksi kegagalan. Kemudian perkalian dari severity, occurrence, dan detection yaitu RPN digunakan untuk preventive maintenance. Jadi saya akan menjelaskan terkait rating dari severity, occurrence, dan detection ada 1 hingga 5. Untuk severity sendiri, jika tidak berdampak pada apapun, kita beri nilai 1. Jika berdampak pada peralatan atau sistem, kita beri nilai 2. Jika berdampak pada pembangkit yang menyebabkan derating sendiri ini merupakan turunnya kemampuan pembangkit untuk menghasilkan daya listrik karena ada kondisi tertentu, kita bisa memberi 3. Kemudian kita kasih nilai 4 jika failure ini menyebabkan trip atau shutdown, jadi berhenti secara tiba-tiba. Selanjutnya kita kasih 5 jika berdampak pada trip dan shutdown serta berdampak pada safety. Untuk akuran sendiri kita kasih 1 jika failure ini tidak pernah terjadi dalam waktu 5 tahun terakhir. Kita beri 2 jika tidak terjadi failure dalam 1 tahun terakhir, tapi terjadi failure dalam 5 tahun terakhir. Kita beri 3 jika terjadi 1 kali failure dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selanjutnya kita beri nilai 4 jika terjadi 2 sampai dengan 3 di waktu 1 tahun terakhir, dan terakhir kita kasih 5 jika terjadi lebih dari 3 dalam waktu 1 tahun terakhir. Sedangkan untuk detection rating sendiri kita kasih 1 jika failure mode dan cause kemungkinan kecil terjadi. Kemudian kita kasih nilai 2 jika failure mode diperingatkan secara akurat dengan teknologi condition monitoring yang diterapkan teknologi PDM. PDM ini preventif untuk predictive maintenance. Dengan strategi pemeliharaan ini berbasis kondisi nyata peralatan. Kita kasih nilai 3 untuk deteksi failure mode menggunakan strategi berdasarkan waktu atau siklus PM berbasis MTBF. Ini merupakan ukuran statis yang menunjukkan berapa lama rata-rata suatu peralatan atau komponen ini bisa beroperasi sebelum mengalami kegagalan. Biasanya untuk rumus sederhananya kita bisa membagi antara total waktu operasi dengan jumlah kegagalan. Kemudian kita beri 4 jika tidak ada teknologi PDM yang dapat diterapkan. Dan kita beri nilai 5 jika kegagalan failure mode hanya dimonitor dengan RLA. RLA sendiri ini merupakan metode teknik untuk menilai sisa umur pakai komponen dalam pembangkit. Selanjutnya kita akan coba dari hasil yang saya jelaskan. Jika ada turbin dengan failure mode ini jenis dari kegagalan, di mana sudut turbinnya ini patah atau erosi. Efek dari kegagalan ini ada getaran tinggi dan juga kerusakan turbin. Penyebabnya sendiri ini bisa uap jenuh basah dan kontaminasi partikel, sehingga biasanya untuk turbin sendiri harus benar-benar uap kering sehingga mengganggu sudut turbin. Untuk kontrolnya sendiri
kita menggunakan material tahan korosi dan kita lakukan inspeksi secara periodik. Selanjutnya kita lakukan severity, kita analisis dari sebelumnya. Untuk sudut turbin kita lihat hal ini berdampak pada trip atau shutdown, bisa kita kasih nilai 4. Untuk occurrence sendiri, karena tidak terjadi dalam 1 tahun terakhir tapi terjadi dalam 5 tahun terakhir, kita kasih nilai 2. Untuk detection sendiri kita kasih nilai 3 karena kita bisa lakukan preventive maintenance. Untuk RPN, pengalian dari severity, operation, dan detection ada 24. Selanjutnya pada turbin ada kerusakan yaitu deformasi bearing, di mana efeknya ini ada suara abnormal dan juga kerusakan bearing. Penyebabnya sendiri biasanya ini grease-nya tidak sesuai dengan spesifikasi bearing, dan bearing juga kurang grease, dan juga lifetime, usia dari bearing sendiri. Untuk kontrolnya sendiri kita bisa lakukan pemilihan spesifikasi grease yang cocok, kemudian kita lakukan pelumasan dan juga patroli cek parameter. Kita analisis severity-nya. Hal ini berdampak pada peralatan. Untuk bearing kita kasih nilai 2. Kemudian untuk occurrence, hal ini biasanya kita lihat biasanya terjadi dalam 1 tahun terakhir, namun tidak terjadi dalam 1 tahun terakhir, namun terjadi dalam 5 tahun terakhir. Kita kasih 2 lagi. Untuk detection sendiri, ini deteksi kita bisa menggunakan preventive maintenance juga, kita kasih 3. Hasil perkalian yaitu 12. Jadi kita bisa lihat jika RPN tertinggi berada di 24, yaitu pada sudut turbin yang patah atau erosi. Jadi untuk penanganan utama kita prioritaskan ke nilai RPN yang tertinggi, yaitu sudut turbin. Sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kalian para penonton.